Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala alina asyrafa kutubihi wa arsala alaina afdala rusulihi wassalatu wassalamu ala khairil bariyati wa mu'alimil basyariyati sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Tidak henti-hentinya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat mungkin menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi setiap larangannya. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mengintrospeksi diri dan amal-amal yang telah kita perbuat. Mengapa kita perlu mengintrospeksi diri? Perlu kita sadari bahwa status kita adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kekurangan. Kita tidak bisa melihat kekurangan atau kesalahan pribadi kalau kita sendiri tidak mau mengoreksi diri sendiri. Introspeksi diri bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah atau introspeksi diri adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek yang luar biasa pada diri kita, keluarga, dan lebih luas pada masyarakat. Mengapa Islam memerintahkan muhasabah atau introspeksi diri? Karena demikian pentingnya persoalan muhasabah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada dasarnya, muhasabah atau introspeksi diri ada dua macam, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yaitu yang pertama, muhasabah sebelum amal. Muhasabah sebelum amal adalah dengan memastikan terlebih dahulu beberapa hal sebelum melakukan sesuatu. Yaitu, yang pertama ada niat. Apakah ikhlas karena Allah semata atau tidak? Bila murni karena Allah, maka dilanjutkan dengan melihat hal yang berikutnya. Yang kedua, kemampuan. Dilihat apakah mampu untuk melakukannya ataukah tidak. Bila tidak mampu, berarti ditinggalkan. Namun, kalau ternyata memiliki kemampuan, maka dilihat hal yang berikutnya. Yang ketiga, skala prioritas. Perlu dilihat apakah melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, atau meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Jika kita melakukannya lebih baik daripada meninggalkannya, maka dikerjakan. Dan bila meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, maka ditinggalkan saja. Yang kedua, ada muhasabah sesudah amal. Untuk muhasabah sesudah amal ada 3, yaitu yang pertama, muhasabah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia lalaikan. Yang kedua, muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Yang ketiga, muhasabah atas sesuatu yang sudah ia lakukan, mengapa atau ia mengerjakannya. Apakah ia mengerjakannya karena Allah lillahi ta'ala dan untuk akhirat atau karena menginginkan dunia. Bila seorang muslim melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap segala perkataan dan perbuatannya secara benar, sungguh-sungguh dan berkelanjutan, hal ini akan membuahkan banyak hal yang sangat menggembirakan pada dirinya. Karena introspeksi diri itu merupakan jalan menuju keberuntungan dan keselamatan. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Munaj, di antara buah-buah atau manfaat dari muhasabah terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meringankan hisab pada hari kiamat. Yang kedua, benar-benar mengenal petunjuk dan kuku di atasnya.
Yang ketiga, sebagai obat penyakit hati. Yang keempat, menyingkap keburukan dan kekurangan jiwa dan tidak tertipu dengan amal dan tidak takabur. Yang kelima, dapat memanfaatkan waktu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memberikan paduan praktis untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Beliau berkata, pertama, mengevaluasi dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang wajib. Bila mendapati kekurangan di dalamnya, maka dikoreksi, baik dengan mengkodoknya atau memperbaikinya. Lalu, mengevaluasi dirinya sendiri dalam perkara-perkara yang dilarang. Jika mengetahui bahwa dirinya telah melakukan sesuatu larangan, maka dikoreksi dengan taubat dan istighfar, serta berbagai kebaikan yang bisa menghapusnya. Kemudian, mengevaluasi dirinya sendiri tentang kelalaian. Jika dia telah lalai dengan tujuan penciptaannya, maka dikoreksi dengan berzikir dan menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian, mengevaluasi dirinya sendiri terkait apa yang dia ucapkan, karena kemana kakinya melangkah, atau ayunan tangannya, atau apa yang didengar telinganya. Apa yang aku kehendaki dari semua ini, untuk siapa aku melakukannya, dan atas dasar apa aku melakukannya. Sangat penting kiranya di setiap momen, bahkan di setiap waktu kita senantiasa mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, dan menimbang-nimbang diri apakah sudah benar langkah hidup kita, ataukah langkah kita hanya kering dalam lingkup duniawi, agar kelak hisab kita di akhirat terasa ringan. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wajinu anfusakum qabla an taujanu," yang artinya koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi. Timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang di hari kiamat. Hidup kita di dunia ini terbatasi oleh waktu. Ketika waktu tersebut kita gunakan untuk berbuat baik, maka kita beruntung. Tetapi ketika waktu tersebut kita gunakan untuk berbuat buruk, maka kita juga akan merugi. Syekh Muhammad Jalaluddin mengatakan dalam ringkasan kitab Ihyanya, "Mali bigo atam illahumma wa mahna fana fatat fana rasul mali." Artinya, kita tidak mempunyai modal kecuali umur. Ketika umur kita telah habis, maka habislah modal kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama merenungi amal-amal perbuatan kita, supaya kita bisa menyadari kekurangan-kekurangan kita, dan sehingga kita bisa memperbaiki untuk masa depan kita yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.